Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini saya atas nama Faizal Afrianto, sarjana hukum. Di sini saya sebagai anggota Aspetri aktif. Yang di sini saya akan mencoba memaparkan daripada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Aspetri. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sehat. Aspetri bangkit, Aspetri jaya, jaya, jaya. Menuju Aspetri masa depan yang cerah gemilang. Menjadi anggota Aspetri yang profesional dan memiliki integritas serta kompetensi yang mumpuni. Berangkat dari dasar kerangka kerja organisasi, maka di sini perlu kita memahami, perlu kita bukan sekedar hanya memahami, namun juga harus mengacu pada induk organisasi yang diatur dan dimuat dalam kerangka kerja anggaran dasar anggaran rumah tangga Aspetri. Yang perlu kita ketahui dan perlu kita pahami juga sebagai anggota Aspetri aktif, sebelum kita melangkah pada sebuah pergerakan organisasi Asosiasi Pengobat Tradisional Ramuan Indonesia atau disingkat dengan Aspetri, maka di sini perlu digarisbawahi dan perlu kita pahami secara mendasar tentang apa itu anggaran dasar dan apa itu anggaran rumah tangga Aspetri. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang apa itu anggaran dasar dan apa itu anggaran rumah tangga, yang mana kedua hal tersebut menjadi muatan dasar kerangka kerja sebuah organisasi yang terpisah menjadi dua bagian, tentang apa itu anggaran dasar dan apa itu anggaran rumah tangga. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang apa itu anggaran dasar, sebuah pijakan dasar sebuah organisasi, agar kita memahami secara utuh dan menyeluruh tentang apa itu sebuah organisasi di dalamnya. Di sini anggaran dasar merupakan sebuah histori atau sejarah cikal bakal yang termuat di dalamnya, yang menjelaskan terbentuknya sejarah historinya dan filosofi sebuah anggaran dasar dalam sebuah organisasi, yang termuat di dalamnya secara utuh tentang pemahaman anggaran dasar di dalamnya, agar setiap anggota dari sebuah organisasi bisa memahami tentang apa di dalamnya, tentang kapan munculnya, sejarahnya, tentang Aspetri itu sendiri. Di sini saya akan memaparkan daripada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tentang Aspetri. Sebelum kita menginjak pada anggaran rumah tangga, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang apa itu anggaran dasar. Anggaran dasar Aspetri di sini memiliki sebuah pengertian, yaitu adalah sebuah konsep atau aturan-aturan penting yang mengikat sebuah kelompok dalam sebuah organisasi itu sendiri. Tujuan dasar atau anggaran dasar pembentukan sebuah organisasi itu termuat di dalamnya, seperti tentang penjelasan falsafah histori sebuah logo organisasi secara resmi, serta kedudukannya. Kedudukan di dalamnya dijabarkan secara detail dan jelas, dan bagaimana keanggotaan tersebut, status keanggotaan dan bagian tugas daripada Aspetri itu sendiri. Dan di situ juga termuat tentang struktur kepengurusan yang memiliki kewenangan, kewajiban dan lainnya. Sementara anggaran rumah tangga itu sendiri adalah sebuah ketentuan dasar dan pijakan kerangka kerja sebuah organisasi yang termuat di dalamnya secara detail, yang diurai dalam bab pasal demi pasal di dalamnya. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga muatan satu yang dipisahkan menjadi pembagian dua kelompok atau dua kaidah penting di dalamnya tentang
bagian anggaran dasar itu sendiri dan bagian anggaran rumah tangga itu sendiri. Sementara kalau anggaran dasar itu memuat secara umum tentang dasar historis, sejarah, falsafah, tentang berdirinya, kedudukannya, lambang logo resminya, serta muatan-muatan dasar sebuah organisasi itu sendiri. Sementara anggaran rumah tangga adalah memuat aspirasi, visi, misi, aturan, kode etik, dan penjelasan dari penjabaran anggaran dasar itu sendiri yang perlu kita ketahui secara mendasar. Di sini saya akan berangkat tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu dibuat sebagai landasan kerja, kerangka organisasi bagi semua pengurus dan anggota aktif Aspetri dalam menjalankan roda organisasi secara terukur, terarah, dan menuju profesional yang termuat di dalamnya secara utuh dalam satu kesatuan. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga merupakan satu organisasi yang merupakan tuntunan panduan atau landasan gerakan kerangka kerja sebuah organisasi, yang mana panduan dan batasan-batasan yang diatur dan dilakukan oleh para anggota serta pengurus di dalamnya untuk membangun serta melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang termuat dalam visi dan misi sebuah organisasi itu sendiri. Selanjutnya tentang penjabaran dari anggaran dasar Asosiasi Pengobat Tradisional Ramuan Indonesia atau yang disingkat dengan Aspetri, merupakan asosiasi ini dikukuhkan dan dijabarkan yang memiliki perpanjangan dari arti Aspetri sebagai singkatan, yaitu Asosiasi Pengobat Tradisional Ramuan Indonesia yang disingkat dengan Aspetri. Dan asosiasi ini didirikan pada tanggal 14 Februari 2006 di Jakarta untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Itu bagian dari keterangan penjabaran dari anggaran dasar secara singkat dan mendetil. Selanjutnya, sifat asosiasi itu dijabarkan dalam anggaran dasar, yang mana di situ terdapat bagaimana menghimpun para pengobat tradisional, bagaimana muatan-muatan kerangka kerja dan penjelasan-penjelasan dari sebuah organisasi itu ada pada anggaran dasar. Yang perlu kita pahami selanjutnya adalah tentang lambang dari sebuah organisasi sebagaimana yang dijabarkan dalam anggaran dasar, bahwasannya dalam anggaran dasar tersebut akan menjabarkan secara utuh detail dalam satu kesatuan yang termuat dalam anggaran dasar organisasi sebagai panduan pemahaman setiap anggota di dalamnya. Jadi dalam anggaran dasar itu mulai menjabarkan tentang sejarah berdirinya, histori berdirinya, falsafah berdirinya sebuah organisasi, nama, tempat, dan kedudukan di dalamnya dijabarkan secara utuh dalam anggaran dasar. Begitu juga tentang lambang atau logo yang sah, yang resmi, yang dikukuhkan di dalamnya termuat secara utuh. Kemudian dalam anggaran dasar tersebut menjelaskan tentang bagaimana sebagai anggota kita bisa memahami tentang ranah sebuah organisasi. Maka anggaran dasar itulah panduan dari mindset atau cara berpikir sebagai anggota sebuah organisasi atau asosiasi, yang di situ menjadi satu bekal landasan atau pijakan bergeraknya sebuah anggota organisasi tersebut yang memiliki satu pemahaman utuh di dalamnya agar tidak terjadi satu pemahaman yang keliru. Jadi berangkat dari anggaran dasar tersebutlah kita bisa memahami tentang apa itu sebuah organisasi. Selanjutnya berangkat kepada anggaran rumah tangga. Nah, di sini anggaran rumah tangga merupakan satu ketentuan, aturan pokok baku yang mengatur sebuah pergerakan atau sebuah sistem kerja sebuah organisasi, maka diuraikan secara detail
dalam anggaran rumah tangga tersebut. Dalam anggaran rumah tangga tersebut memuat bab demi bab, pasal demi pasal secara detail ketentuan tentang sebuah organisasi, aturan-aturan yang termuat di dalamnya, termasuk salah satu kode etik, bagaimana sebagai anggota bisa bekerja secara proporsional dan memiliki kemampuan, kapasitas maupun kapabilitas dalam bekerja sesuai dengan acuan anggaran rumah tangga sebuah organisasi. Anggaran rumah tangga adalah sebuah aturan yang pokok yang tidak dapat dilanggar dalam sebuah organisasi. Sebab anggaran rumah tangga dengan jelas, dengan tegas mengatur semua pokok kerja dari sebuah organisasi. Termasuk aturan-aturan di dalamnya, kode etik di dalamnya, bagaimana status anggota, bagaimana status kepengurusan, maka itu termuat secara detail di anggaran rumah tangga. Termasuk juga sanksi dari anggota yang melanggar dari anggaran rumah tangga itu sendiri. Jadi memahami anggaran rumah tangga itu tak obahnya kita memahami sebagai landasan hukum pijakan, aturan yang dimuat dalam anggaran rumah tangga itu sendiri. Baik, selanjutnya tentang anggaran rumah tangga. Di sini menjelaskan tingkatan-tingkatan kepengurusan dalam sebuah organisasi itu jelas termuat dengan detail, mulai dari status kepengurusan di tingkat nasional seperti DPP, yang di dalamnya termuat ketua umum, sekretaris bendahara, dan bagian-bagian penting lainnya. Di bawah tingkat DPP atau Dewan Pengurus Pusat itu ada yang disebut dengan DPD, yaitu kepengurusan Dewan Pengurus Daerah yang berada di tingkatan provinsi, yang mana struktur di dalamnya termuat dari ketua umum, wakil ketua umum, sekretaris bendahara, sebagaimana struktur kepengurusan di pusat. Hanya saja bagiannya di tingkat provinsi. Kemudian di bawah tingkatan kepengurusan provinsi terdapat kepengurusan juga yang melingkupi tingkat daerah, kabupaten atau kota madya, yang disebut dengan Dewan Pengurus Cabang. Di dalam strukturnya juga sama baku berlaku yang sebagaimana diatur dalam anggaran rumah tangga, yaitu ketua, wakil, sekretaris bendahara, dan bagian-bagian penting lain yang tidak perlu saya uraikan satu persatu. Dalam anggaran rumah tangga mengatur periode masa jabatan, berapa tahun di dalamnya, dan apa tugas pokok dan fungsinya. Itu semua mengacu pada anggaran rumah tangga sebagaimana landasan pokok utama sebuah organisasi, baik dari histori sejarah berdirinya yang termuat di anggaran dasar. Maka di sini lebih detail turunannya adalah mengatur dari sebuah rangka kerja organisasi itu sendiri secara detail dan lengkap. Termasuk di situ juga ada beberapa sanksi yang melanggar kode etik bagi anggota maupun kepengurusan itu sendiri. Antara anggaran dasar dan anggaran rumah tangga adalah satu bagian yang terpisah, satu tubuh namun memiliki pemahaman dua fungsi yang berbeda yang lebih detail. Hanya saja anggaran dasar menjelaskan secara global, secara umum apa itu sebuah organisasi, di dalamnya sejarahnya, berdirinya, waktu dan tempat kedudukannya, lambang logo sebuah organisasinya. Di situ dijelaskan pada anggaran dasar. Sementara anggaran rumah tangga lebih spesifik, dia memuat konsep kerja, kerangka kerja atau acuan kerja baku pada sebuah organisasi. Pasal demi pasal, bab demi bab itu mengatur secara rinci dan detail bagaimana seorang anggota organisasi atau asosiasi dapat bekerja sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku di dalamnya sebagai landasan hukum dalam bekerja sebagai seorang anggota organisasi ataupun asosiasi. Khususnya di sini kita membahas tentang organisasi atau asosiasi kesehatan tradisional. Lebih spesifik ASPTRI, Asosiasi Pengobat Tradisional Ramuan Indonesia.
Baik, selanjutnya di sini kita akan mencoba paparkan tentang anggaran rumah tangga, yang mana di dalamnya mengatur secara detail Pak ya, sebagai landasan pijakan sebuah kerja organisasi itu sendiri. Kemudian tentang anggaran rumah tangga, terlepas dia mengatur secara detail sebuah kerangka kerja bagi anggota organisasi, maka di sini lebih spesifiknya dengan tegas saya katakan anggaran rumah tangga itu memiliki makna sebagai landasan hukum yang tentu di dalamnya tidak akan berlawanan dengan produk hukum yang berlaku di negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Jadi anggaran rumah tangga itu kembali mengacu pada nilai-nilai hukum yang berlaku di Indonesia. Maka di situ kita tuangkan dalam rapat forum tertinggi dari sebuah organisasi atau perkumpulan atau asosiasi yang disebut dengan musyawarah nasional. Jadi Munas di sini adalah sebuah forum tertinggi yang bisa memutuskan apapun kepastian aturan yang akan dibakukan di dalamnya, yang akan kembali dituangkan dalam anggaran rumah tangga itu sendiri. Jadi antara anggaran dasar dengan anggaran rumah tangga itu memiliki satu pemahaman garis lurus, namun memiliki penjabaran yang lebih detail. Artinya tak ubahnya seperti satu anggota bagian tubuh, mana itu bagian anatomi, mana itu bagian termasuk fisiologi, patologi, dan sepertilah kurang lebihnya. Jadi antara ada secara psikologis, psikis, dan non psikis. Jadi kurang lebih seperti itu tentang penjabaran anggaran rumah tangga. Jadi jika kita sebagai anggota organisasi tetap dimanapun kita berada, kita tidak akan pernah mengalami satu kebingungan atau dilema dalam melangkah. Karena dalam anggaran rumah tangga tersebut dengan detail, dengan jelas dan tegas memuat aturan-aturan sistem kerja daripada sebuah organisasi. Sehingga anggota di tingkat nasional, di tingkat wilayah, provinsi, daerah itu memiliki satu sistem kerja yang baku, yang sama sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP. Jadi mekanismenya termuat di dalamnya secara jelas dan detail, Bapak-bapak maupun Ibu-ibu. Jadi mungkin demikian penjabaran dari saya tentang apa itu ADART dalam sebuah perkumpulan, organisasi, asosiasi, dan sebagainya. Jadi pada prinsipnya anggaran dasar, anggaran rumah tangga adalah satu ketentuan baku, aturan baku, mekanisme baku yang mengatur semua hal yang berkaitan dengan organisasi tersebut yang dituangkan dalam bab anggaran dasar, anggaran rumah tangga sebagai landasan kerja atau pijakan kerja apa tentang kerangka organisasi itu sendiri. Maka dengan detail bisa kita pahami dan kita pelajari, kita baca dari ADART itu sendiri, sehingga kita sebagai anggota tidak mengalami kebingungan bagaimana mekanisme sistem kerja atau SOP kerja dari sebuah organisasi, sehingga kita dapat menjalankan fungsi tugas pokok kita secara profesional, terukur dan terarah, dan terjamin keamanan dan keselamatannya yang berkaitan dengan mekanisme kerja perkumpulan atau asosiasi penyehat tradisional. Dan di sini sebagai pendukung berbicara tentang anggaran dasar, anggaran rumah tangga, di sini dengan tegas saya sampaikan paparan tentang presentasi apa itu anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Di sini dengan tegas saya sampaikan sebagai anggota ASPETI aktif sangat bangga saya secara pribadi dan sangat mendukung langkah-langkah ASPETI agar terus maju berkembang
lebih memiliki integritas dan profesionalisme yang terus bisa melangkah maju. Bangkit Aspetri, jaya. Tak lupa di sini kita mengucapkan di penghujung presentasi saya ikrar atau janji dari anggaran dasar, anggaran rumah tangga Asosiasi Pengobat Tradisional Ramuan Indonesia. Ikrarnya akan coba saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah saya menyadari pentingnya pengobatan tradisional ramuan Indonesia bagi masyarakat umum khususnya, maka saya, Faizal Afrianto, sebagai anggota aktif Aspetri, Asosiasi Pengobat Tradisional Ramuan Indonesia, dengan ini saya menyatakan: 1. Mengabdikan keterampilan pengobatan demi kemanusiaan dan meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mengupayakan kebaikan tertinggi untuk seluruh klien tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial, dan kebangsaan. 3. Berusaha terus meningkatkan pengetahuan dan kompetensi saya secara pribadi dalam hal kaitan pengobatan tradisional ramuan. 4. Mendukung penuh dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama di bidang batra ramuan. Terakhir, 5. Menjunjung tinggi kode etik dan SOP anggota Aspetri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, memudahkan langkah saya dalam melaksanakan ikrar ini. Amin ya rabbal alamin. Mungkin demikian presentasi anggaran dasar, anggaran rumah tangga dari saya. Semoga Aspetri semakin jaya, bangkit berkembang menuju cahaya gemilang. Aspetri bangkit, Aspetri jaya. Demikian dari saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aspetri bangkit, Aspetri jaya.